Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wang Qi'er berbelas kasihan terhadapnya. Ketika lututnya mengenai dadanya, dia melepaskan cakarnya. Yu Tianlong hancur ke tanah. Seluruh tubuhnya ambruk ke lantai. Kemenangan telah diputuskan pada saat ini. Wang Qi'er melayang kembali ke tanah di depan Yu Tianlong. Mulut Yu Tianlong berdarah deras saat dia melihat langit yang suram di atas. Ada ekspresi marah di wajahnya, namun dia memang kalah dalam pertarungan ini. Wang Qi'er bahkan telah melepaskannya 2 kali. Meskipun dia bisa benar-benar melukainya, dia tidak merobek lengannya dan dia tidak memukul bagian tengah dadanya. Kalau tidak, dia akan hancur. Dia terlalu kuat. Dia benar-benar terlalu kuat. Aku sudah kalah. Aku tidak bisa mengalahkannya. Meskipun kemampuan kami tidak terlalu jauh, dia mampu menekanku dalam setiap aspek. Yu Tianlong menutup matanya dengan marah. Darah masih mengalir dari hidung dan mulutnya. Namun ekspresi gila di wajahnya perlahan menghilang. Zheng Zan berjalan maju dengan cepat dan memeriksa kondisi Yu Tianlong. Setelah itu, dia segera memberi isyarat. Akademi Strike, Wang Qi'er menang. Setelah Zheng Zan mengumumkan hasilnya, sorak-sorai muncul di seluruh kerumunan penonton. Jeritan histeris bisa terdengar, dan para penonton jelas sangat bersemangat pada saat ini. Gadis naga emas mereka telah menang. Dia telah mengalahkan Yu Tianlong. Gadis naga emas mereka adalah Master Jiwa tipe naga nomor 1 di turnamen ini. Dia memimpin Shrek ke final dengan kemampuannya. Semua orang percaya bahwa kemuliaan ini milik Wang Qi'er. Wang Qi'er telah mencuri pusat perhatian dari anggota Shrek lainnya. Saat ini, sorakan juga bisa terdengar di area istirahat. Semua anggota tim utama dan pemain pengganti dari tim Shrek melompat kegirangan. Mereka dengan cepat bergegas keluar dari area istirahat. Ketika Doulo yang tidak bisa dipecahkan mengumumkan hasilnya, mereka segera bergegas ke panggung dan datang ke sisi Wang Qi'er. Mereka mengepungnya dan melemparkannya ke udara. Kemenangan. Mereka telah meraih kemenangan. Ini adalah kemuliaan Shrek. Akademi Shrek berhasil mencapai final sekali lagi. Dari turnamen terakhir hingga turnamen ini, tim Shrek telah mengalami 2 turnamen terberat dalam sejarah mereka. Dalam turnamen terakhir, 7 Monster Shrek telah membalikan keadaan. Di turnamen ini, Wang Qi'er adalah orang yang melakukannya. Selain Yu Hao, semua orang dari Sekte Tang juga melompat kegirangan dan mulai bertepuk tangan. Mereka juga senang bahwa Shrek menang. Sebagai anggota 7 Monster Shrek, mereka juga membawa kemuliaan Shrek di pundak mereka. Melihat bahwa tim Shrek telah memasuki final sekali lagi, mereka mengingat semua yang telah terjadi di turnamen terakhir. Mereka juga harus bekerja keras untuk memenangkan turnamen ini. Mereka semua merasa emosional pada saat ini. Wang Dong gelisah. Sejak Wang Qi'er telah menyelamatkan Yu Hao, dia telah mengalami perubahan emosional yang luar biasa sehubungan dengan Wang Qi'er. Dia tahu benar bahwa tidak ada yang terjadi antara Yu Hao dan Wang Qi'er. Di atas panggung hari itu, dia mengklaim bahwa Wang Qi'er adalah saudara perempuannya. Setelah itu, dia mengalami perubahan emosional yang bahkan lebih besar saat dia menyaksikan bagaimana Wang Qi'er mengalahkan Yu Tianlong. Dia merasa seolah-olah dia yang ada di atas panggung. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir bahwa dia telah berubah menjadi Wang Qi'er dan melawan Yu Tianlong sendiri. Meskipun Yu Hao tidak bisa berdiri dan tidak bisa mendukung Shrek, dia sangat tersentuh dan bersemangat saat ini. Kemenangan. Qi'er telah benar-benar memimpin Shrek ke final melalui kemampuannya sendiri. Qi'er, kamu telah memimpin rekan timmu ke babak ini sepenuhnya melalui tekad dan kemampuanmu sendiri. Aku tahu betapa kamu harus berkorban. Kemampuanmu juga meningkat. Kamu berhak memasuki pertandingan final.
Setelah sorak-sorai mereda, Wang Qier sepertinya tidak terlalu bersemangat. Dia sedingin sebelumnya. Dia dengan cepat berjalan ke sisi bangunan melompat. Yu Tianlong sudah kembali ke tempat peristirahatannya dengan bantuan teman satu timnya. Meskipun luka-lukanya tidak ringan, dia tidak terlalu terluka parah karena Wang Qier telah mengasihani dia. Saat dia melihat Wang Qier kembali ke area istirahat, Yu Tianlong memanggilnya. Sedikit serak, Wang Qier memutar kepalanya untuk menatapnya. Apa? Sorot mata Yu Tianlong sedikit rumit. Aku kalah. Kemampuanku memang lebih rendah darimu. Namun ini tidak berarti aku akan selalu lebih buruk darimu. Aku akan melebihimu suatu hari. Oh, kapan saja? Wang Qier tenang, seolah-olah kemenangan sangat normal baginya. Melihat bahwa dia akan pergi, dia buru-buru berkata, aku akan memenuhi ketentuan taruhan kita. Mulai sekarang aku akan menjadi pelayanmu selama 3 tahun. Wang Qier mengerutkan alisnya. Tidak dibutuhkan. Selama Sekte Naga Langit mengakui kekalahan, kamu akan memenuhi persyaratan taruhan kita. Yu Tianlong sangat keras kepala. Tidak, karena aku membuat janji sebelumnya. Aku tidak akan membalik pada kata-kataku. Saat turnamen berakhir, aku akan menjadi pelayanmu. Aku akan melindungimu selama 3 tahun. Dari saat dia kalah sampai saat dia mencapai tempat peristirahatan, Yu Tianlong sudah memikirkan banyak hal. Meskipun itu hanya periode waktu yang singkat. Kata-kata ini sangat terngiang-ngiang di benaknya. Aku sudah kalah. Aku kalah dari Wang Qier. Setelah kegilaannya mereda serta menghilang, sosok Wang Qier yang menggairahkan menjadi lebih terpatri di benaknya. Dia mendapati dirinya telah jatuh cinta pada gadis naga emas yang berhati dingin namun kuat ini. Hanya pada titik ini, dia mengerti mengapa pemimpin dari Shrek telah mengusulkan taruhan itu. Martabat tampaknya tidak terlalu penting dalam menghadapi cinta. Dia telah memutuskan untuk benar-benar mengikuti Wang Qier selama 3 tahun ke depan. Dia percaya diri, meskipun dia telah kalah hari ini, dia tidak berpikir kultivasinya terlalu jauh di belakangnya. Dalam 3 tahun ini, dia perlu menaklukkannya melalui kerja kerasnya sendiri. Dia akan meyakinkan Wang Qier. Dengan pemikiran ini, Yu Tianlong bahkan merasa bahwa dia tidak sakit lagi. Oh, terserah kau, jawab Wang Qier santai berbalik untuk menghadap teman-temannya. Ayo pergi, kita akan kembali ke hotel. Di sore hari, kita akan menonton pertandingan semifinal di tim Sekte Tang. Dengan itu, Wang Qier berjalan ke arah Hotel Mingyue. Yu Tianlong menghela nafas dengan kekaguman di hatinya. Untuk memastikan bahwa mereka semua berada dalam keadaan yang baik, tim Sekte Tang dan Sekte Roh Suci keduanya kembali ke hotel untuk beristirahat. Setelah mereka pergi, kerumunan yang bersemangat membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk tenang. Hampir semua orang di sana berteriak, gadis naga emas, gadis naga emas. Prestis Wang Qier berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun ketika mereka kembali ke hotel, Wang Qier tidak merayakannya dengan teman satu timnya. Sebaliknya, dia cepat-cepat pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Semua orang dari tim Shrek tahu bahwa Wang Qier telah terluka di turnamen ini. Mereka semua berpikir bahwa dia berusaha memulihkan diri secepat mungkin. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, dia akan bersiap untuk final mendatang. Di Hotel Mingyue, Sekte Tang berkumpul di kamar BB. Aku tentu saja senang bahwa Shrek menang, dan aku percaya bahwa semua orang berbagi sentimen yang sama. Kita harus menjunjung tinggi kehormatan Shrek. Dari lubuk hatiku, aku berterima kasih pada Qier karena melanjutkan langkah gemilang kita untuk Akademi Shrek, kata BB dengan tulus. Semua orang mengangguk setuju. Mereka sangat bersemangat sekarang. Kemudian suara BB berubah ketika dia melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Namun, di babak semifinal berikutnya, kita akan menghadapi tantangan yang sulit, kawan-kawan. Apakah kita bisa maju dan bertemu Shrek di final akan tergantung pada kinerja kita nanti. Kita sudah merencanakan strategi
Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Semua orang menggelengkan kepalanya. Tatapan BB berubah tajam ketika dia berkata, dengan kemenangan Shrek, Sekte Tang tidak dapat menunjukkan kelemahan apapun. Aku tahu, karena Tangya, semua orang khawatir tentangku. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Tetapi aku juga harus memberitahu kalian bahwa kemenangan Shrek di semifinal bukan hanya kemuliaan mereka, tetapi juga kemenangan kita. Tolong jangan pedulikan Tangya. Aku percaya bahwa jika pikirannya masih jernih, dia akan senang melihat kita melakukan yang terbaik untuk Sekte Tang. Yang harus kita lakukan adalah memperlakukan mereka seperti lawan kita. Tidak perlu memikirkan hal lain. Sekte Tang akan menang. Ketika BB berteriak, pada saat ini sikapnya yang halus benar-benar digantikan oleh keinginan bertarung yang kuat. Sekte Tang akan menang. 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 7 monster Shrek, Nana, Cicuo Chen, Jingxian dan bahkan Nan Qiu semuanya berteriak keras. Semua orang tahu bahwa lawan mereka jauh lebih kuat daripada Shrek. Mereka bahkan tidak mengenal musuh mereka dengan baik, namun tidak ada jalan keluar dari pertempuran ini. Jika mereka kalah, akan sangat sulit bagi Shrek untuk mengalahkan Sekte Roh Suci. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mencoba yang terbaik. Hanya melalui kemenanganlah mereka memiliki peluang. BB menarik nafas dan berkata, "Bagus, tolong kembali dan istirahat. Semuanya kita akan bertemu setelah makan siang. Ayo, sesuaikan pola pikir dan energi kita, dan bersiaplah untuk menghadapi lawan terkuat yang akan kita temui di turnamen ini." Semua orang kembali ke kamar masing-masing. BB menutup pintu kamarnya dan duduk di ruang tamu. Ekspresi wajahnya melembut dan wajahnya menjadi hangat. "Oh, Tangya." Langit di luar menjadi semakin gelap. Saat tengah hari, cahaya di luar membuatnya tampak seperti malam hari. Awan badai tebal di udara tampaknya turun. Beratnya udara membuat semua orang gelisah. Akhirnya, seseorang naik ke podium utama. Kerumunan mulai bangkit. Sekte Tang tiba. BB berdiri di depan. Tatapannya dingin dan senyum di wajahnya menghilang. Namun dia masih berjalan dengan percaya diri. Di belakang BB, Wang Dong'er mendorong Yu Hao ke depan. Kemudian Hecha itu Susan, Xijiang, Nanan, Xiao Xiao dan akhirnya Nan Qiu, Nanan, Cicuo Chen dan Jingxian di belakangnya. Ke-11 dari mereka dengan cepat masuk ke zona tunggu. Kerumunan mulai mendiskusikan mereka dengan intens. Meski Dewi mereka tidak ambil bagian dalam semifinal kedua, saudara perempuannya Wang Dong'er bersaing. Dia sama cantiknya dan dia juga memiliki budidaya seorang kaisar jiwa. Semua orang suka menonton Sekte Tang beraksi. Alasan utamanya adalah karena taktik mereka yang selalu berubah. Itu memikat para penonton. Hari ini mereka akan menghadapi Sekte Roh Suci yang kuat. Pertandingan seperti apa itu? Segera Sekte Roh Suci muncul. 9 orang datang dari Sekte Roh Suci. Yang memimpin mereka adalah harimau kalajengking Doulo Zhangpeng. Penampilan Doulo Transcendent ini adalah bukti pentingnya Sekte Roh Suci yang ditempatkan di turnamen ini. Di belakang Zhangpeng, ada wanita misterius yang memunculkan rasa keakraban dan rasa takut pada Yu Hao. Di belakangnya ada Tangya yang tampak jauh lebih kurus, serta sekelompok mastroh jahat di belakangnya. Dengan kedatangan Sekte Roh Suci, suasana menjadi tegang. Semua orang bertanya-tanya apakah Sekte Tang bisa menghentikan mereka untuk lolos ke final. Memikirkan hal ini membuat orang lebih bersemangat. Zheng Zan, Dolo yang tidak bisa dipecahkan, berjalan ke arah arena. Kemenangan cepat di pagi hari sangat melegakannya. Pada saat ini perhatiannya berada di puncaknya. Secara alami, dia tahu bahwa kompetisi ini akan menjadi yang paling sulit untuk dilakukan sejak awal turnamen. Namun, ia telah diinstruksikan oleh atasannya bahwa ia harus campur tangan sesedikit mungkin di babak ini. Kedua belah pihak harus dibiarkan bebas. Dengan perintah ini, Zheng Zan merasa lebih nyaman. Di podium utama, Bupati Pangeran Putra Mahkota Su Tianran
tiba-tiba bertanya pada guru kekaisaran di sebelahnya. Guru kekaisaran, apa kemungkinan hasil pertandingan antara sekte Roh Suci melawan sekte Tang? Guru kekaisaran menjawab dengan suara berat. 80%. Su Tianran menatapnya dengan heran. Dia tahu bahwa guru kekaisaran memiliki pendapat yang tinggi tentang diri mereka sendiri, tetapi dia tidak pernah berharap dia mengatakan 80%. Oh, apakah ini berarti kamu percaya sekte Tang hanya memiliki peluang 20% untuk menang? Dari mana datangnya persentase 20% ini? Guru kekaisaran menjawab dengan jelas. Sekte Tang memiliki banyak trik, terutama Wu Yuhao, yang mungkin merupakan inti dari tim mereka. Kerjasama dan koordinasi mereka di babak tim adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh tim ini, termasuk sekte Roh Suci. Ini mungkin ada hubungannya dengan jiwa bela diri tipe spiritual Yuhao. Peluang keberhasilan 20% mereka terletak pada ketidakpastian ini. Selama kompetisi berjalan seperti biasanya, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Su Tianran mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, mari kita saksikan pertunjukan menarik yang telah disiapkan oleh sekte Roh Suci untuk kita. Su Tianran tidak memiliki minat banyak pada pertandingan ini, meskipun sekte Roh Suci dan dengan eksistensi kultus Roh Suci memiliki hubungan intim dengannya. Dia tidak suka sekte Mas Roh Jahat ini. Kedua belah pihak menggunakan satu sama lain untuk saling menguntungkan. Jika sekte Roh Suci kalah, akan ada sedikit tekanan pada dirinya. Jika sekte Roh Suci menang, itu akan menjadi bentuk pembalasan. Jika sekte Roh Suci menjadi juara umum, dia akan berada di bawah tekanan besar, bahkan mungkin memiliki konsekuensi bencana untuk turnamen elit benua yang memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. Oleh karena itu, tidak peduli apakah sekte Roh Suci menang atau kalah, akan ada pro kontra untuk Su Tianran. Dengan cepat, kompetisi akan segera dimulai. Di arena, Zheng Zan menyatakan, pertandingan berikutnya adalah pertandingan semifinal kedua turnamen ini. Dua pesaing adalah sekte Roh Suci dan sekte Tang. Silahkan kedua sekte ini memasuki zona tunggu. Ketika mereka mendengar suaranya 7 Master Strike, selain Yu Hao semua berdiri. Cahaya bersinar di masing-masing mata mereka. Pada saat ini, mereka telah kembali pada semangat pertempuran terakhir mereka melawan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu di turnamen 5 tahun yang lalu. Pertandingan itu benar-benar sulit bagi mereka, tetapi mereka akhirnya bisa muncul sebagai juara dengan tekadnya. Persaingan yang dihadapi mereka sekarang sama sulitnya dengan waktu yang lalu, namun itu juga bisa merangsang potensi dan keinginan mereka untuk bertarung. Semakin kuat lawan mereka, semakin kuat keinginan mereka untuk bertarung. Di antara mereka, satu dengan perubahan emosi terbesar adalah BB, yang adalah kapten. Pada saat ini, semua pikiran BB adalah melindungi kehormatan sekte Tang. Hanya dengan mendorong sekte Tang ke kemuliaan, dia bisa memenuhi janjinya kepada Tang Ya. Pada saat yang sama, ini adalah cara terbaik bagi Tang Ya untuk mendapatkan kembali keinginannya. Di sisi lain, kelompok dari sekte Roh Suci diam, dipimpin oleh Tang Ya. 7 dari mereka berdiri saat mereka berjalan menuju zona tunggu. Aura gelap dan misterius bisa dirasakan dari mereka, seperti cuaca hari ini. Dengan cepat, kedua belah pihak berkumpul di ruang tunggu masing-masing. Yu Hao menoleh untuk melihat BB dan mengangguk. BB menepuk pundaknya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Babak eliminasi individu. Silahkan perwakilan tim dari kedua pihak memasuki arena. Seorang pemuda pendek dari sekte Roh Suci dengan cepat berlari. Dalam sekejap mata, dia berada di arena. Gerakannya selembut daun. Di sisi sekte Tang, BB yang duduk di depan berdiri, melompat. Dia dengan cepat memasuki arena. Penampilan BB mengejutkan sekte Roh Suci. Meskipun dia tidak sering bertarung, mereka dapat mengumpulkan dari penelitian mereka bahwa pemuda yang tampan ini adalah murid tertua dari sekte Tang dan kapten tim sekte Tang di turnamen ini.
Siapa yang tahu bahwa ia akan menjadi yang pertama bertarung di babak penyisihan individu. Di mata semua orang, meski BB mungkin seorang kaisar jiwa, dia tampaknya tidak sekuat Wang Ke'er. Karena itu, mengapa dia tiba-tiba menggunakan taktik yang mirip dengan Shrek dengan mengirim kapten lebih dulu? Itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh tim jika kapten mereka kalah. Namun BB sudah naik. Ini adalah kenyataan yang tak seorang pun bisa ubah. Kedua pesaing berjalan bersama ke pusat arena dan segera berdiri di depan Doulo yang tidak bisa dipecahkan. Xingzhan memandang mereka berdua dan berkata dengan suara rendah, "Tolong sebutkan nama kalian." "Sekte Tang, BB." "Sekte Roh Suci, Cili." Penghalang pelindung di sekitar arena diaktifkan. Kedua belah pihak kembali ke tempat kalian. Xingzhan berseru. BB menatap jauh ke mata lawannya. Cili memiliki sepasang mata gelap. Pupil matanya berwarna hijau aneh dan berfluktuasi terus-menerus. Dia tampak seperti ular berbisa mengintai mangsanya. Aura lawannya yang gelap dan mengancam tidak mempengaruhi BB. Pada saat ini BB ditaburi dengan aura yang agung. Doulo yang tidak bisa dipecahkan, Xingzhan memandang podium utama, lalu ke langit. Akhirnya dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Dan dia berseru, "Pertandingan dimulai." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.